Bisa dimulai, Bu? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sinka. Saya Husnul Ma'arif Syarif Ghazali dari Teknik Elektro, kampus A, semester 7 sekarang. Ya, Bu Sinka, di sini saya akan memulai sidang saya untuk kerja praktek, laporan kerja praktek, yaitu dengan judul Drafter AutoCAD pada panel DCS Kabinet. Untuk laporan ini saya susun sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, latar belakangnya, kerja praktek merupakan salah satu kegiatan perkuliahan yang mengintegrasikan unsur pendidikan, penelitian, dan kerjasama yang dijalani nantinya. Dengan kerja praktek ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang dimilikinya, memetik pengalaman kerja, sehingga nantinya akan menjadi ahli yang dapat diandalkan dalam menyerap ilmu dan pengetahuan teknologi. Nah, untuk ini di sini saya sebagai drafter untuk menggunakan aplikasi AutoCAD Electrical. Nah, AutoCAD Electrical itu sendiri adalah salah satu software dari Autodesk yang dapat digunakan untuk membuat desain wiring sebuah panel, baik itu panel untuk eksternal layout-nya ataupun internal layout-nya ataupun dari segi wiring kabelnya. Nah, untuk tujuan kerja praktek yang saya lakukan adalah yang pertama adalah mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktek kerja lapangan, khususnya menjadi drafter panel elektrikal menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, yang kedua adalah mengetahui teknik-teknik menggambar panel listrik menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, yang ketiga adalah mengetahui cara penyelesaian masalah ketika menjadi seorang drafter yang terutama di bidang elektrikal. Nah, manfaat kerja praktik itu sendiri ada dalam berbagai aspek. Yang pertama bagi mahasiswa, yang kedua bagi universitas, dan yang ketiga bagi perusahaan yang kita masuki sebagai kerja praktik kita. Nah, yang pertama bagi mahasiswa itu sendiri bisa membuat mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh saat perkuliahan. Jadi bisa diterapkan semua ilmu-ilmunya di dalam dunia pekerjaan langsung, walaupun sebagai hanya kerja praktek, tapi itu sebagai modal yang sangat penting bagi mahasiswa. Nah, yang kedua adalah mengembangkan relasi di dunia kerja kepada mahasiswa. Itu kenapa bisa disebut mengembangkan relasi, karena di situ mahasiswa akan bertemu secara langsung dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, bisa berkenalan, dan untuk sebagai model ketika nanti sudah lulus bisa masuk ke dalam lingkungan yang sama kalau memang kerja praktiknya bagus ya. Nah, yang ketiga adalah mendapatkan pengalaman kerja ya, untuk bekal nanti saat melamar pekerjaan setelah lulus kuliah nantinya. Itu sama seperti yang saya katakan, masih berhubungan dengan mengembangkan relasi. Pada saat melakukan kerja praktek, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja yang nanti bisa digunakan. Pasti akan ditanyakan pertama pengalaman kerja apa aja saat melamar pekerjaan, dan pada saat kerja praktek itu bisa digunakan untuk nanti ketika kita interview di perusahaan yang akan kita tuju. Nah, untuk bagi universitas nih yang kedua, bagi universitas adalah untuk pendalaman mahasiswa adalah memahami materi-materi kuliah yang sudah didapatkan. Jadi di sini mahasiswa dituntut untuk menerapkan semua materi-materi kuliahnya, dan dengan kerja praktek ini universitas bisa menilai bagaimana ilmu yang diserap oleh mahasiswa itu diterapkan secara langsung di dalam dunia kerja. Dan untuk yang kedua adalah penilaian mahasiswa dapat terjun langsung dalam dunia kerja setelah lulus kuliah. Nah, jadi apa yang bagi ini kedua adalah ketika ilmu yang diterapkan oleh mahasiswa, diterapkan oleh universitas bagus diserap oleh mahasiswa, otomatis mahasiswa dapat ini melaksanakan kerja praktek itu secara baik, dan itu sebagai ini penilaian juga mahasiswa ketika nanti lulus kuliah dan memasuki dunia kerja. Terus bagi yang terakhir, untuk bagi instansi atau pihak
tiap perusahaan. Yang pertama adalah pasti berpartisipasi dalam pengembangan dunia pendidikan. Ya, dengan cara menerima kerja praktek dari mahasiswa universitas, itu pasti sangat berpartisipasi dalam pengembangan dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kerja sistem. Jadi mungkin sebagai evaluasi ya, gimana kerja-kerja ini bagus atau tidak, sistem yang ada di lingkungan instansi tersebut bisa dilihat dari kemampuan mahasiswa itu menangkap dari kerja pada saat kerja praktek di instansi tersebut. Nah, yang ketiga adalah menambah ide-ide atau teknik baru yang mahasiswa dapatkan di tempat kuliah. Jadi mungkin pada saat ini masih ada, kan pasti ada pengembangan baru yang dilakukan dalam dunia di dalam tempat kuliah. Nah, bisa diterapkan di dalam instansi tersebut. Ya, pasti ada ilmu-ilmu yang lebih baru lagi yang didapatkan oleh mahasiswa, bisa juga dimanfaatkan, diterapkan di dalam instansi yang dilakukan tempat kerja praktiknya. Nah, ini adalah tempat dan waktu dan tempat pelaksanaan saya melakukan kerja praktek. Untuk nama perusahaannya adalah PT Yokogawa Indonesia. Kantor pusatnya adalah di Gedung Plaza Oleos, lantai 3, unit A sampai H, Jalan TB Simatupang, nomor 53, Kabupaten Kota Jakarta Selatan. Nah, untuk kawasan stagingnya atau kawasan perakitan panelnya itu sendiri ada di Inter Business Park, Jalan Cililitan Besar, nomor 454, RW 7, RW 6, Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, daerah Ibu Kota Jakarta. Untuk waktu pelaksanaan kerja praktik saya adalah 1 bulan, yaitu dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Januari 2022. Nah, tinjauan umum praktek kerja saya nih. Informasi singkat dari PT Yokogawa Indonesia sendiri. PT Yokogawa Indonesia adalah perusahaan yang pelaksanaan kontrak kerjanya berbentuk yang beralamat di Plaza Olayo yang saya sebutkan tadi. Nah, Yokogawa Indonesia badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek-proyek nasional. Nah, PT Yokogawa Indonesia saat ini memiliki kualifikasi ya, yang dengan mengerjakan proyek-proyek dengan subklasifikasi jasa, pelaksana, instalasi sistem kontrol dan instrumentasi. Jadi tempat kerja praktik saya adalah yaitu membuat atau mendesain panel elektrikal baik itu DCS, SIS, itu untuk sebuah sistem kontrol atau instrumentasi. Contohnya sekarang yang contoh customer dari Yokogawa Indonesia sendiri adalah BP Tangguh, atau perusahaan minyak atau pengeboran minyak yang ada di Papua, offshore dan onshore. Terus yang banyak juga Pertamina untuk sistem kontrolnya yang sedang. Nah, kebetulan yang proyek yang saya kerjakan kemarin adalah untuk SMI itu ada di SMI Petrochemical, itu ada di Cilegon, yaitu pabrik pembuatan biji plastik itu digunakan sistem kontrolnya. Nah, kegiatan perusahaan Yokogawa itu sendiri yaitu perusahaan yang manufaktur yang memproduksi berbagai macam produk rekayasa sistem kontrol untuk digunakan pada sistem industri farmasi, kimia, tambang, pembangkit listrik, minyak dan gas, serta sebagai industri lainnya. Perusahaan ini telah berdiri di Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 1994. Nah, lebih tua dari saya lah sedikit. Dan telah memiliki jumlah karyawan tetap. Jadi karyawan tetap sebanyak 180 orang. Dan sekitar kemarin saya mendapat informasi sekitar ada 250 orang jadi pegawai tidak tetap atau sebagai outsource ya. Dan ini memiliki cabang perseroan yaitu berada di Jakarta, Cilegon, Balikpapan, Surabaya, dan Pekanbaru. Nah, ini untuk landasan teorinya. Saya kebetulan kan kemarin sebagai drafter di AutoCAD. Nah, saya akan menjelaskan landasan teorinya
yang pertama, AutoCAD adalah suatu aplikasi desain yang dibantu komputer yang digunakan untuk mendesain atau menyusun model dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, program AutoCAD ini memiliki banyak perintah AutoCAD yang dapat digunakan untuk membuat perancangan dan juga memiliki banyak fasilitas dan fitur pemodelan. Nah, objek-objek desain sehingga banyak digunakan sebagai di berbagai bidang spesialis perancangan seperti listrik, arsitek, sipil, mesin, dan lain sebagainya. Nah, ada berbagai macam produk varian dari AutoCAD ya. Yang pertama, AutoCAD itu sendiri. AutoCAD merupakan varian yang utama Autodesk yang ideal untuk digunakan oleh arsitek dan teknik desain yang profesional, seperti untuk arsitektur gedung, perancangan listrik, ataupun sebagainya. Nah, yang kedua ada AutoCAD LT. Nah, AutoCAD ini sebenarnya AutoCAD yang saya gunakan itu sendiri. Dan memang klasifikasi yang digunakan AutoCAD untuk PT Yokogawa itu sendiri, yaitu cukup menggunakan AutoCAD LT. Nah, apakah AutoCAD LT itu? AutoCAD LT merupakan varian yang lebih ringan dari AutoCAD dan harganya lebih murah dibanding produk AutoCAD yang aslinya ya. Ideal. Nah, ini kan ideal untuk drafter dan desainer yang hanya membutuhkan pendesainan 2 dimensi. Nah, varian ini bisa digunakan untuk modeling 3D, tidak bisa digunakan ya untuk 3D. Jadi cuman bisa digunakan buat desain untuk 2 dimensi. Kebetulan kan karena Yokogawa untuk drafter Yokogawa itu dibutuhkannya menggunakan hanya 2 dimensi saja. Contohnya membuat desain-desain kayak seperti eksternal panel. Jadi membuat bentuk panelnya, terus membuat rangkaian kabelnya, terus membuat kayak marker-marker gitu. Jadi hanya dibutuhkan 2 dimensi saja. Nah, yang ketiga varian produk AutoCAD yang lainnya adalah aplikasi mobile resmi AutoCAD atau AutoCAD 360 ya, kalau disebut sekarang. Jadi AutoCAD ini sudah tersedia di operasi Android, Windows, dan iOS. Nah, ini pelaksanaan kerja praktis saya. Nah, untuk pelaksanaan kerja praktis saya, kegiatan yang pertama adalah yang pertama pasti bertemu dengan memperkenalkan diri saya dari mana ya, memperkenalkan diri saya kepada instansi pekerjaan saya, dan akhirnya saya ditunjuk ke satu tim untuk menjadi drafter dalam satu proyek. Kebetulan proyek yang saya kerjakan adalah proyek SMI bersama Bapak Fikri Nur Hadi. Nah, tugas pertama saya adalah menerima dan memahami instruksi dari lead project engineer. Jadi saya yang lakukan adalah saya mencatat semua arahan, semua apa yang harus dikerjakan oleh saya nanti ke depannya sebagai drafter dalam proyek tersebut. Nah, setelah itu saya akan diberikan sebuah file yang berbentuk Excel. Jadi itu adalah kebutuhan seperti digital output, digital input, unlock output yang harus saya gambarkan untuk membuat desain project itu. Nah, langkah yang kedua saya kerjakan adalah menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi kegiatan selanjutnya saya lakukan adalah mulai menggambar semua yang ada dari arahan lead engineer tadi. Saya aplikasikan semuanya ke dalam bentuk AutoCAD, ke dalam bentuk desain AutoCAD. Nah, untuk yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan. Jadi ketika saya menemukan kesulitan dalam hal menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD, saya diwajibkan oleh lead engineer saya untuk menanyakan sesuatu hal kesulitan tersebut agar tidak kepada lead atau ke teman kerja kita supaya tidak menghambat pekerjaan kita. Dan itu benar-benar saya lakukan karena memang itu pekerjaan pertama saya. Jadi saya bertanya berulang-ulang daripada saya melakukan kesalahan yang akan menghambat pekerjaan. Saya lebih baik bertanya kepada lead saya. Nah, setelah melakukan pertanyaan, kita menggambar kembali sesuai arahan, sesuai yang kita tanyakan tadi. Dan ketika sudah selesai, menurut kita sudah selesai, langkah selanjutnya adalah langkah 4, itu memberikan hasil pekerjaan kita untuk direview oleh lead engineer. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan kita, menggambar semuanya,
langkah selanjutnya saya memberikan file yang saya kerjakan dalam bentuk PDF ke lead engineer saya. Nah, dan setelah itu lead engineer saya akan mereview semua pekerjaan saya sudah sesuai atau belum dengan patokan file yang dikasih, dan meneliti semuanya dari semua gambar-gambar saya yang saya kerjakan apakah sudah sesuai. Nah, untuk yang langkah selanjutnya ya, atau kegiatan praktis selanjutnya saya lakukan adalah yang kelima, lead project akan melakukan koreksi atau pembenaran, memberikan komen-komen kepada pekerjaan saya jika pekerjaan saya masih ada kesalahan. Setelah melakukan review, pasti pekerjaan saya masih ada kesalahan, dan disitulah lead akan memberikan koreksi berupa coretan mungkin, atau memberikan komen-komen bagaimana seharusnya yang diinginkan oleh lead itu. Nah, setelah dilakukan koreksi, maka lead engineer akan mengembalikan pekerjaan kepada saya, dan saya harus melakukan revisi seperti langkah nomor 6, itu melakukan revisi pada pekerjaan saya. Jadi setelah mendapatkan komen dari lead engineer, saya harus kembali merevisi pekerjaan saya sesuai dengan komen dari engineer itu, sehingga hasil pekerjaan saya menjadi benar seperti arahan. Nah, yang langkah ketujuh, melakukan pengecekan kembali atas pekerjaan kita. Nah, setelah melakukan revisi, kita harus benar-benar mengecek kembali satu persatu sudah sesuai atau belum dengan semua komen-komen yang diberikan oleh engineer kita. Harus benar-benar semua harus dikerjakan, harus dengan teliti, harus benar-benar dicek, karena kita tidak mau melakukan kesalahan sesudah diberikan koreksi. Nah, setelah benar-benar dicek kembali oleh lead engineer kita, kemudian setelah itu di approve pekerjaan kita, langkah selanjutnya adalah mencetak hasil pekerjaan. Jadi setelah diberikan approve oleh lead engineer, maka langkah selanjutnya adalah saya harus mencetak hasil pekerjaan menggambar saya dengan menggunakan menggunakan kertas A3, karena itu harus bentuk desain. Jadi menggunakan kertas A3. Setelah itu langkah selanjutnya adalah memberikan hasil desain kita kepada teknisi elektrikalnya, teknisi panelnya. Nah, setelah kita berikan kepada teknisi, kemudian langkah selanjutnya teknisi akan mulai merakit sesuai desain yang telah kita gambar. Nah, langkah yang kita harus lakukan adalah mengawasi setiap pekerjaan teknisi itu, mengawasi apakah sudah sesuai dengan desain kita, dan apabila teknisi masih ada kebingungan, masih ada pertanyaan tentang desain yang telah kita gambar, kita harus berada di situ terus untuk melakukan pengecekan dan memberikan penjelasan bagaimana desain yang kita buat. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah melakukan pengecekan kembali dan melaporkan hasil perakitan. Jadi setelah teknisi selesai melakukan perakitan dengan desain yang kita buat, maka saya bertugas harus mengecek kembali semua panel yang sudah dirakit, apakah sudah sesuai dengan desain atau belum, dan apabila masih ada yang salah, kita harus memanggil teknisnya kembali. Terus setelah itu teknisinya berubah sesuai dengan desain, apapun kesalahannya itu, dan setelah dirasa kita benar melakukan pengecekan semuanya sesuai desain, kita melaporkan hasil panel yang sudah dirakit itu kepada engineer, dan setelah itu engineer akan melakukan pemrograman pada sistem panel yang sudah dirakit tadi. Nah, itu semua pekerjaan yang saya lakukan saat menjadi drafter pada proyek tersebut. Nah, di situ saya menemukan berbagai kendala ya dalam saat melakukan tugas-tugas saya.
Nah, kendala pertama adalah kesulitan memahami perintah dan arahan dari lead project engineer dikarenakan menggunakan data file rumus Excel yang belum pernah ditemui. Ini adalah pengalaman pertama saya yang benar-benar menggunakan harus membaca apa data-data yang digunakan oleh lead engineer tersebut, dan data itu menggunakan rumus-rumus Excel. Jadi saya harus memahami benar-benar kebutuhan apa yang dibutuhkan di panel tersebut, apakah kebutuhan berapa digital inputnya, berapa digital outputnya, harus diperhatikan agar tidak ada kesalahan dalam perakitan panelnya. Jika ada kesalahan, sangat sangat berpengaruh kepada pemrograman yang akan dilakukan oleh engineer itu sendiri. Nah, yang kedua, kesulitan menemukan metode yang tepat dan cepat dan menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi dikarenakan saya hanya berlandaskan otodidak saya dalam mempelajari AutoCAD, jadi agak kesulitan dalam menemukan cara yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan semua pekerjaan saya. Soalnya dituntut harus benar-benar cepat, kan ada batas waktunya dan deadline-nya untuk saya melakukan pekerjaan saya. Saya dituntut untuk melakukan pekerjaan saya dengan cepat dan tepat tanpa ada kesalahan. Nah, yang ketiga adalah merasa canggung dikarenakan semua yang bekerja di situ, di tempat instansi tersebut, baik engineer maupun teknisi adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam hal perakitan panel. Nah, jadi kan saya masih terhitung baru atau saya masih melakukan kerja praktek. Di situ saya merasa canggung kepada para engineer maupun teknisi di situ, dikarenakan saya masih masih belum berpengalaman dan mereka sudah menjadi para expert dibilangnya. Jadi di situ saya merasakan agak kurang pede. Nah, di sini penyelesaian masalah saya dari masalah-masalah yang saya temukan di atas. Nah, yang pertama, memahami kembali arahan dari lead project manager. Jadi saya harus memahami benar-benar apakah yang diinginkan oleh lead engineer tersebut, dan tidak malu, saya harus tidak boleh malu menanyakan apabila saya menemukan kesulitan. Jadi benar-benar saya menanyakan terus-menerus, walaupun mungkin engineer-nya capek dari saya, tapi daripada saya melakukan kesalahan nantinya, lebih baik saya menanyakan yang benar-benar saya belum mengerti. Nah, yang kedua, masalah tadi menemukan metode dan teknik yang cepat dan tepat. Nah, ini penyelesaian masalah saya dalam ini mencoba mencari dari berbagai sumber, contohnya dari Google atau melihat tutorial dari YouTube, agar bagaimana cara menggunakan AutoCAD dengan baik, benar, dan cepat. Dan saya melakukan itu, dan saya menemukan banyak teknik dari situ, dari sumber-sumber itu, Google maupun YouTube, bagaimana cara menggunakan AutoCAD yang baik dan benar. Dan saya bisa mengerjakan pekerjaan saya dan menerapkan teknik-teknik yang saya dapat dalam pekerjaan saya. Nah, yang ketiga, masalah yang merasa canggung kepada leader atau kepada yang di atas kita, yaitu dengan cara melakukan pendekatan lebih kepada lingkungan pekerjaan saya, dengan cara mengikuti seperti melakukan kegiatan yang mereka lakukan, contohnya ikut makan bersama dengan mereka, atau ikut semua kegiatan yang mereka lakukan, seperti mungkin ngopi-ngopi bareng atau makan bareng, atau dengan cara mengikuti ibadah bersama. Itulah kenapa saya bisa mendekatkan, jadi bisa lebih akrab, dan ketika saya menanyakan sesuatu jadi tidak canggung. Jadi itu bisa sebagai ini untuk menyelesaikan pekerjaan saya lebih cepat. Nah, dari kesimpulan yang saya dapatkan dari kerja praktek saya, pertama ya pasti adalah tentang ini AutoCAD itu sendiri kan. Ya, AutoCAD. Jadi saya lebih mengerti lagi tentang apa itu AutoCAD, tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi AutoCAD, menggambar dengan AutoCAD, khususnya dalam hal membuat desain untuk panel elektrikal di dalam perusahaan instansi yang saya lakukan dengan ini untuk kerja praktik saya. Nah, yang dua adalah menggambar dengan aplikasi AutoCAD memerlukan ketelitian agar sesuai dengan desain yang konsep yang diinginkan oleh atas kita. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, memang benar-benar harus menggunakan ketelitian yang sangat,
karena sesuai dengan apa yang saya dapatkan harus benar-benar sesuai dengan arahan. Jika tidak, pemrograman akan tidak akan bisa dilakukan jika ada yang kurang satu pun. Harus benar-benar sesuai dengan desain yang diberikan oleh lead engineer kita. Nah, yang ketiga adalah dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara engineer, drafter, maupun dengan teknisi agar panel bisa dirakit dan diprogram sesuai dengan desain. Nah, yang keempat adalah menjadi drafter, membuat kita lebih mengerti pekerjaan dari sisi engineer maupun dari teknisi, karena drafter adalah jembatan desain oleh engineer dan teknisi. Jadi, ibaratnya kita adalah kanvas dari engineer kita menyalurkan ide-idenya, menyalurkan desain-desainnya, ya kita harus menerapkan pekerjaan itu menerapkan arahan dari itu dalam sebuah gambar yang nantinya sebuah gambar itu akan dibaca oleh teknisi, dan dirakit menjadi sebuah panel. Jadi kenapa saya mengerti pekerjaan dari desain development ini, dikarenakan kita harus berhubungan langsung kepada teknisi maupun kepada dengan engineer. Nah, ini adalah foto-foto ini ketika saya melakukan kerja praktek. Ini yang di sebelah kiri, ini saya melakukan pekerjaan sampai demi bisa mengejar target, saya sampai mengerjakan di tempat tinggal saya. Nah, yang kedua ketika saya lagi sedang berada di kawasan perakitan ini di daerah staging Halim Perdana Kusuma. Ini desain saya yang sebelah di laptop besar. Ini data-data yang di laptop ini, data-data yang diberikan oleh engineer. Nah, dan di belakang adalah rakitan panelnya yang masih belum ada rakitannya, masih baru desain tulang-tulangnya. Nah, yang ini di samping ini adalah rekan kerja saya atau leader saya sedang fokus bekerja. Nah, di sini adalah tempat-tempat para engineer bekerja. Ada laptop, ada komputer-komputer untuk diprogramkan tempat kerjanya. Nah, ini adalah para teknisi-teknisi yang sedang melakukan perakitan untuk panel-panel listriknya. Ini adalah yang di belakang yang besar-besar ini ada panel DCS. Yang ini adalah konsol desk atau meja kontrolnya. Nanti di sini ada komputer, tempat penempatan komputer. Nah, ini yang sebelah kanan adalah desain-desain yang saya buat, gambar-gambar yang saya buat. Nah, di belakang bisa dilihat berjejer-jejer ini ya, panel-panelnya. Ya, begitulah untuk presentasi atau sidang kerja praktik saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Ya, Bu. Untuk berikutnya sesi konfirmasi sebetulnya ya Mas. Di sini saya belum punya data-data Mas Wisnu sama sekali terkait praktek kerja industri ya. Sudah join classroom saya belum untuk yang praktek kerja? Oh, sepertinya sudah kayaknya Bu, sudah. Ntar saya coba cek. Saya coba cek. Sudah apa belum? Sudah ada atau belum? Pakai nama siapa ya Mas? Nah, Bu, namanya Arif Ghazali ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Aduh. Saya coba cari lagi, Bu. Ini. Ini baru 19. Ada yang salah kamar, bukan bimbingan saya, dia masuk malah. Masuk mesin. Seperti Rasid, Katami, dan Fajar Isarianto, ini di dalam surat tugasnya enggak ke saya, tapi malah ada. Justru yang mentor mimpi saya malah malah belum masuk ya, Bu? total kan 25 ya.
dari 25 yang konfirmasi tidak menjalankan praktik kerja itu 4. Berarti 21. Dari 21 di sini berarti 19 kurang 2. Kurang 17 ya. Berarti baru 17 yang terdaftar di Classroom untuk kerja praktek industri ganjil ini. Oh iya. Jadi nah, sekarang sudah ada, Bu? 4 lagi belum. Dan itu pun juga ada beberapa yang baru nama, belum memasukkan sama sekali yang saya minta. Oh, oke. Dokumentasi berarti yang kayak yang tadi ya, Bu, ya? Yang kayak foto-foto ini ya? Oke, Itu kan baru masuk. sudah Nah, masuk. dicek ya Mas ya. Jadi Ya. permintaan saya, satu, langkah pertama sekali, permohonan surat waktu melaksanakan KP dan balasannya. Ya. Jadi biar saya tahu, maksudnya ngelingkarin nih di KRS, praktek kerja industri. Bu. Kemudian membuatkan permohonan, mau kerja prakteknya di mana, perusahaan apa. Nah, balasannya itu berarti kan, ternyata diterima untuk bekerja praktek di mana gitu ya, dengan durasi lama kerja prakteknya berapa, sebulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, atau 6 bulan. Itu, nah dari situ kan info terpenting yang bisa saya pantau. Oh iya, benar Mas Husnul mengambil mata kuliah praktik kerja industri dan sudah terbukti menjalankan. Poin pertama kan itu ya Mas. Nah yang kedua, laporan kerja praktek industri yang belum lengkap. Yang kedua, jadi kalau memang baru sampai bab 1 saja, ya nggak apa-apa. Yang penting progresnya saya tahu. Oh, berikutnya ada babnya berikutnya. Kemudian lanjut saya minta cover kerja prakteknya, karena yang utama ini yang akan nanti disubmit oleh bagian pelaporan PDDP. Nah, jadi Mas Husnul itu bekerja praktek di mana, berapa lama, judulnya apa, ya kan seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi saya minta foto-foto kegiatan KP-nya. Foto Mas Husnul di KP-nya itu pertama di depan plang perusahaannya untuk membuktikan benar nggak sih di surat ininya, misalkan PT A, fotonya di PT B. Nah, berarti kan berarti ada ketidaksesuaian kan gitu ya. Nah, saya minta itu, terus kegiatan-kegiatan seperti ini yang disampaikan tadi di presentasi, terutama yang memang benar-benar wajahnya Mas Husnul. Misalkan seperti ini, foto yang terakhir ini ya Mas, yang sedang di layar. Fotonya yang ini oke, ada Mas Husnulnya. Untuk berikut-berikutnya Mas Husnulnya mana gitu kan. Jadi biar terlihat memang ada aktivitas pekerjaan kerja KP-nya. Terus kalau memang misalnya sudah diberikan nilai dari perusahaan tempat kerja praktek, ya silakan disubmit di situ nilai KP eksternal ya. Dari nilai KP eksternal nanti kan saya akan membuat juga nilai internal ya. Jadi kombinasi yang dari perusahaan dan dari kampus itulah nilai praktek kerja industrinya. Nah, kalau sudah, saya minta lagi laporan kerja praktek yang lengkap, versi Word sama PDF yang dari A sampai Z, mulai dari cover sampai lampiran. Lalu berikutnya lagi, PowerPoint saat melaksanakan sidang KP-nya ini. Ya. Lalu berikutnya lagi, itu ada tahapan-tahapan yang enggak semuanya. Jadi kalau saya khawatir di satu room aja, nanti apa aja yang diupload enggak paham. Jadi biar ada tahapannya. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi sidang KP. Silakan dibuat seperti laporan kegiatan, sudah diselenggarakan sidang KP hari ini. Ya, ini foto-fotonya, ini link Zoom-nya, seperti itulah Mas. Jadi pembuktian saja, atau juga recordingnya silakan. Foto-fotonya, nah gitu. Berarti memang secara sistem SOP-nya sudah berjalan, oke, benar. Jadi dari pelaksanaan saja nilainya sudah 50%. Nah, berikut dari laporannya. Ya. Jadi kalau misalkan Mas Husnul, iya Bu, saya sudah KP, ya nilainya baru 50%. 50% anggaplah kalau 50 itu apa? D atau E? Iya, enggak, laporannya belum dibikin. Laporannya enggak sempat Bu. Tetap nilainya juga akan
kurang kan, karena 50%, 50%. Makanya kenapa waktu Mas Husnul mau nanti aja di semester depan. Nah, kalau di semester depan, berarti kan Mas Husnul ambil KRS lagi. Iya. Kemudian minta permohonan lagi, karena durasi praktek kerjanya udah nggak sesuai lagi dengan semester berjalan kan. Iya, Bu. Nah, nggak mungkin semester kemarin, tapi pelaksananya sekarang. Nah, untungnya Mas Husnul masih mau ya mengikuti ya. Kalau saya khawatir kalau benar-benar yang aduh Bu, benar-benar saya tidak bisa. Nah, makanya saya push itu biar sebisa mungkin sesiapnya dulu, yang penting progresnya. Nah, untuk laporan yang nanti benar-benar harus dikumpulkan, ya kalau bisa di akhir Februari paling telat. Nah, itu baru gambaran dari ini, Mas. Nah, kemudian dari, berarti kan laporan ini belum ada ya? Laporannya sudah saya buat, Bu. Sudah sampai beberapa. Bisa saya lihat sampai sejauh mana? Di laptop yang satunya lagi, Bu. Nanti saya coba ini fotokan ke Bu Sinta langsung. Ke ini apa? Saya screen. Soalnya di laptop yang satunya nanti saya ganti. Untuk saya screenshotkan untuk kasih hasilnya. Kemudian Mas, semua di grup yang saya share tolong dipantau ya. Oke, ya Bu. Karena situ untuk bentuk-bentuk template laporan dan apa yang diminta ya adanya di situ. Ya, kemudian kalau ada perkembangan berikutnya, misalkan untuk form F tolong diganti, yang sudah pernah saya share juga, tinggal diminta stempel basah ya. Berarti kalau laporan sudah jadi baru diminta ke stempelnya seperti itu. Kemudian dari form A sampai dengan G, kalau Mas Husnul sudah buka dan pelajari, apakah ada pertanyaan? Dari form-form yang di ini, Bu ya? Yang di grup ya? Ya, betul. Jadi untuk yang form A, form B, form C, sampai dengan form G. Oke. Sepertinya nanti ini ya, Bu. Untuk form ini, Bu, apa? Form penilaian dari eksternal itu gimana, Bu? Dari tempat Mas Husnul kerja praktek. Itu kalau dari kampus yang internal. Oh, berita formatnya udah ada belum di ini, Bu? Ya itu, di form itu ada. Oh, di form itu ada ya? Jadi nanti silakan dibuka. Kalau sudah dibuka pasti nanti akan ada pertanyaan. Kalau nggak dibuka sampai dengan hari ini mungkin ya aja karena apa? Oh, belum ada masalah kan seperti itu ya. Iya, Bu. Lalu berikutnya Mas, ini total slide-nya berapa Mas? Total slide-nya ada berapa? 27, Bu, sama cover. Oke. Kembali dari halaman pertama Mas. Oke. Jadi kenapa saya review dari PPT-nya? Karena PPT-nya ini juga masuk sebagai dokumentasi sidang KP-nya ya. Oke, Bu. Untuk format seperti ini boleh, mengikuti format video pun juga boleh. Ya. Terus biasanya kalau sidang KP, sidang proposal, sidang skripsi, dikasih waktu 15 menit untuk presentasi. Berarti kalau gitu. menit kurang lebih maksimal dari PowerPoint itu jumlah slide-nya adalah 15 Mas. Ya. Maksimal 15 ya Bu ya? Oh satu slide 15 menit, 1 menit ya? 15 menit saja. Oh gitu ya Bu. Karena 15 aja tuh kalau misalkan yang diutarakan atau dijelaskan banyak pun bisa jadi 2 kali lipatnya kan? Iya betul Bu. Ya, tadi. Terus satu, jadi format boleh disesuaikan dari format GPU, begini pun nggak apa-apa. Terus untuk banyaknya slide juga untuk durasi 15 menit, jadi bisa dilihat mana yang kira-kira harus diberikan dan yang harus di-cut. Nah, intinya dari oh ya tadi Mas judulnya lupa saya. Oh iya judul. Nah, Drafter AutoCAD pada panel WCS kabinet.
Harus maksudnya harus ditulis perusahaannya atau nggak usah, Bu? Nah, karena ini adalah praktek kerja industri, kayaknya harus memang Oh, berarti di bawahnya, ya, di bawah judulnya mungkin ditaruh ini ya, ditaruh di ya, mana tempat kerjanya gitu ya. ya betul. Ada. Jadi terus Oh, oke oke. pada panel WCS, kabin, net gitu ya, di PT, bla bla bla. Nah, Ya. semuanya ini Mas, utamakan yang cover, Hah? surat permohonan dan balasan itu diutamakan dulu, karena apa, untuk diinput Bu Ana untuk laporan penilaian KP-nya, karena terkait ada judul, ada ini, jadi biar bisa disegerakan ya, karena Baik, Bu. banyak yang ikut KP aja, dari bimbingan saya aja 25 ya, yang aktif 21, itu baru dari saya, belum dari Pak Devan, Pak Legenda, Pak Arif, Pak Mauludi, belum dari jurusan lain. Itu Baik. yang saya tahu itu hampir 100 lah yang baru KP aja, belum dari mata kuliah yang lain. Oh iya, Jadi iya. kenapa diminta disegerakan tanggal 21 ini terakhir ya. Nah, berikutnya pokoknya semua yang di classroom masih tolong semuanya diisikan ya Mas ya, jangan jangan tidak ada sama sekali. Kemudian kalau nanti sudah membuatkan laporan praktek, pasti akan ada review dari saya. Oh gitu. Saya kan dengan kalau saya sudah melihat, saya bisa mereview. Nah, kalau begini kan saya baru bisa cuma mereview PPT-nya aja. Kalau sejauh ini sih PPT-nya sudah oke, hanya kebanyakan aja untuk durasi 15 menit. Iya. Ya, sama template-nya sebetulnya juga nggak terlalu masalah, itu saja. Nah, untuk foto-foto kegiatan KP juga tadi sudah saya ini kan ya, foto Mas Husnul di depan perusahaan sama Ya. saat mengadakan pekerjaan-pekerjaan itu Mas Husnulnya ya, jangan teman-teman Mas Husnul yang di foto. Baik, Bu. Baik, Bu. Lalu berikutnya mungkin Mas Husnul ada pertanyaan atau apa gitu? Pertanyaan. Oke. Berarti ini sudah. Berarti ini semua yang ada di apa? Di Google Classroom maksimal sampai kalau bisa sampai akhir bulan ini, Bu ya. Semua laporannya. Ya, Termasuk laporan, termasuk yang ininya. ya, Semuanya kalau bisa maksimal sampai akhir akhir bulan ini, Bu. ya. Tapi yang Baik. diutamakan 3 tadi yang saya minta, kalau bisa Berarti hari ini. hari ini ya, Bu ya. Oke, saya coba. Yang cover, surat Oke. permohonan, surat balasan. Surat permohonan surat balasan kan kemarin yang sempat saya itu ke Businka ya. Ya, Bisa langsung dilampirkan ke sini ya, Bu ya. ya betul, masukkan di sini. Oke, Bu. Buat arsip, karena khawatir Mas, saya sudah print, tapi kan namanya WA ya, Iya, khawatirnya Bu. hilang, ya hilang arsip kita. Kalau di sini kan aman. Berarti tadi Kemudian logbook, untuk logbook berarti kan Mas Husnul diberikan waktu berapa tadi, berapa lamanya, sebulan? sebulan, Bu. Bulan. Nah, logbooknya tolong dibuatkan di masing-masing di tiap harinya itu, tiap tanggalnya, sampingnya itu boleh tanda tangan apa namanya dosen pembimbing lapangannya, atau di akhir aja boleh ya. Pokoknya lihat deh yang ada di template saya itu, yang Oke, di formulir form juga di situ. Terus bentuk laporan. Nah, laporan nanti Mas, laporan pertama itu bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan itu isinya tentang latar belakang, kemudian manfaat, tujuan, ruang lingkup, batasan masalah, kemudian mungkin ada apa namanya pelaksanaan kerja prakteknya gimana, terus sistematika laporannya, seperti itu ya. Itu di situ template gambaran umum, kalau mau ditambahkan silakan, tapi jangan dikurangi. Kemudian di bab 2 itu adalah bukan sejarah sih, tentang profil perusahaan tempat kita KP. Jadi kalau misalkan Mas Husnul di mana, jadi buatlah di situ profil PT apa misalnya Yokogawa gitu ya. Nah, poin-poinnya apa saja? Ya, sejarah singkatnya, kemudian mungkin struktur organisasinya, visi misinya, kemudian bidang usahanya gitu ya.
dan sebagainya. Kemudian di bab 3 itu adalah kajian pustaka. Jadi yang kira-kira yang berhubungan dengan drafter ini, apa saja sih teori-teori yang dipakai, masukkan ke situ. Usahakan nanti di daftar pustaka itu literaturnya 5 tahun ke belakang. Jadi jangan tahun 1900 ya Mas ya. Oh, berarti literatur itu maksudnya apa saja yang dikerjakan oleh maksudnya perusahaan tersebut itu ya? Bukan, literatur maksudnya daftar pustakanya tadi 5 tahun ke belakang. Jadi ambil literaturnya tentang tadi daftar AutoCAD ya. Ya, AutoCAD. Jadi literaturnya jangan di tahun 1900 karena kalau dilihat 5 tahun ke belakang itu berarti kan 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 maksimal ya. Tahun 2000 aja juga nggak kena. Kemudian kalau kesulitan mencari literatur, jangan pasrah cuma 2 aja udah, cari saja Mas di Google Scholar atau di apa, kan banyak ya di internet itu bisa dicari. Tapi diingat jangan ambil dari blog, sebaiknya dari jurnal atau dari buku. Gitu. Kemudian di bab keempat itu adalah pelaksanaan kerja prakteknya atau hasil dan pembahasan dari kerja prakteknya. Dalam hal ini masukkan aja judulnya Mas Husnul tadi, drafter bla 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 bla, itu bab 4 ya. Jadi mulai dari tadi yang dijelaskan di PPT ini itu lebih banyak masuk ke bab 4-nya. Nah, kemudian di bab 5 kalau Mas Husnul ada kesimpulan dan saran, berarti judul bab 5 Mas Husnul itu adalah penutup. Jadi ada pendahuluan, ada penutup. Ya. Tapi kalau misalkan hanya kesimpulan saja, nggak ada saran, langsung saja dibuat bab 5 itu adalah kesimpulan. Mas ya. Jangan bab 5 kesimpulan dan saran. Jangan judulnya kesimpulan dan saran, ya. Kemudian kesimpulan itu bisa diambil dari rumusan masalah yang ada di bab 1. Jadi kita membuat kesimpulan nggak asal aja kan? Iya, Jadi ada. Jadi apa yang sudah dibuatkan di bab 1 sudah terbukti belum dalam pelaksanaan KP ini? Ya kalau sudah, nah itulah dituangkan, disimpulkan di bab 5. Dan saran, kalau saran ke ISP itu tadi Mas Husnul ada permasalahan kan di situ ya. Kemudian ada penyelesaiannya. Nah, baiknya itu masukkan saja ke saran. Jadi selama ini masukkan banyak salah. Saran yang diberikan itu adalah sebaiknya misalkan perusahaan menyediakan bla 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 gitu ya. Atau sebaiknya kampus itu ikut seperti itu. Itu bukan saran. Jadi lebih ke saran dalam dalam melaksanakan KP ini. Nah, tempatnya itu bagaimana? Jadi untuk kebaikan dan kemajuan ya di PT tersebut tentunya kan. Iya, Bu. Ya kalau nanti skripsi sama. Oke, bab 5 sudah. Daftar pustaka tadi minimal 10, 5 tahun ke belakang. Kalau bisa lebih dari 10 bagus. Kemudian foto-foto tadi sudah. Foto-foto masuk di lampiran. Belakang nanti letaknya. Semua form A juga nanti ada dilampirkan di belakang. Kemudian untuk penulisan gambar, kalau ada gambar, itu misalkan gambar ada di bab 2, terus ini adalah gambar yang kelima. Berarti penulisannya adalah gambar 2.5. Jadi ada artinya. Terus itu gambar di bab 2, dan itu gambar yang ke-5 di bab 2. Kemudian kalau misalkan gambar yang ketiga di bab 4, berarti gambar 4.3. Dan dituliskannya di bawah gambar dan center. Kalau tabel dituliskannya di atas dan dituliskan center. Ya, center. Hanya berbeda ya Mas. Yang satu di atas, satu di bawah. Nah, sampai sejauh ini ya sampai situ aja. Kalau ada pertanyaan silakan.
Mungkin untuk pertanyaan nanti di saat pelaksanaan ini apa pembuatan ininya, mungkin saya bisa langsung ini Bu Sinta, mungkin bisa menanyakan Bu Sinta atau bisa ke teman-teman yang lain saat penyusunan laporannya. Untuk sekarang sih udah lumayan Saya mau sih kerjasamanya ya Mas Yusuf. ya, Jadi Bu. yang ada di grup itu, saya takutnya Mas Yusuf itu kenapa-kenapa nggak tahu info atau apa ya. Kalau misalkan ada share dari siapapun itu, atau terutama dari saya, jawab aja not atau siap atau oke. Saya jadi tahunya ada kehidupan, maksudnya kehidupan. Tahu nih ada info terbaru. Baik. Kalau tidak ada silakan ditutup Mas, tidak ada masalah atau pertanyaan lagi. Terima kasih Bu Sinta untuk waktu dan kesediaannya untuk mengikuti sidang ini kerja praktek saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bu Sinta. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih. Mas, kita lihat sama-sama. Ya Bu, mari Bu. Stop recording.